Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya merespon pertanyaan Bapak Ibu di LMS ya. Begitu banyak pertanyaan yang diajukan karena memang CGP-nya juga banyak. Nah, namun saya kelompokkan Bapak Ibu karena ada kesamaan pertanyaan ya. Nah, gitu. Jadi dikelompokkan menjadi 5 pertanyaan. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama ini, apakah penerapan coaching didahului oleh supervisi? Begitu. Nah, tentu jawabannya tidak selalu ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena keduanya itu memiliki peranan dan tujuan yang berbeda-beda. Bahkan fungsinya pun berbeda-beda. Walaupun memang ada saling mendukung begitu ya. Karena coaching dan supervisi itu cenderung berbeda dari segi peran, tujuan maupun fungsinya. Begitu ya. Jelas ya. Nah, yang kedua itu terkait dengan yang dimaksud pertanyaan berbobot dalam coaching itu yang bagaimana dan bagaimana pula cara melatihnya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang berbobot itu artinya pertanyaan yang berkualitas gitu ya. Nah, pertanyaan yang memancing pemikiran kritis ya, membantu coaching menemukan solusi. Nah, ini pertanyaan ini sifatnya terbuka, Bapak Ibu. Ya, sifatnya terbuka, memerlukan jawaban yang lebih rinci dan reflektif, serta pertanyaan yang mendorong pemikiran positif. Adapun cara melatihnya, ya tentu banyak cara ya Bapak Ibu, tapi paling tidak cara melatihnya itu ya melibatkan kepekaan diri terhadap konteksnya begitu, mendengar aktif, fokus atau present ketika kita bicara atau ngobrol atau mendengarkan gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu mengarah pada pencapaian tujuan. Nah, hal tersebut praktekkan Bapak Ibu. Praktekkan baik pada siswa, pada teman sejawat, ataupun di keluarga secara terus-menerus. Insya Allah nanti juga akan terbiasa mengalir begitu saja. Karena sudah terbiasa, nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan akan semakin terlatih, pertanyaan-pertanyaan berbobotnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan ketiga nih, bagaimana cara mengajak rekan sejawat yang bermasalah untuk di coaching nih, sementara dirinya tidak mau di coaching. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Gitu, itu pertanyaan yang ketiga. Bapak Ibu, sebetulnya tidak ada kewajiban bagi Anda ya, bagi kita untuk memaksa rekan yang tidak mau di coaching sementara dia bermasalah. Kenapa? Karena coaching ini sifatnya sukarela, bukan paksaan begitu ya. Nah, namun, ketika Anda memiliki niatan untuk membantu rekan Anda yang sedang bermasalah melalui proses coaching, ini bisa jadi Anda merupakan teman sejati yang berhati mulia, begitu ya. Luar biasa tentunya. Nah, adapun usaha yang bisa kita lakukan banyak cara juga Bapak Ibu ya. Seperti misalnya kita dekati ia begitu ya, dengan kelembutan, tunjukkan rasa empati dan kepedulian kita padanya begitu. Sampaikan niat baik kita untuk membantunya dan sampaikan pula manfaat coaching. Kadang-kadang dia tidak mau di coaching karena memang tidak tahu manfaatnya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya yakinkan padanya bahwa coaching ini dapat membantu mengoptimalkan potensi dirinya. Gitu ya. Kemudian juga bangkitkan motivasinya melalui berbagai kisah tentang orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa keluar dari permasalahannya setelah melalui proses coaching. Insya Allah Bapak Ibu ya, dengan pendekatan seperti itu dia akan mau begitu ya. Dia akan mau, karena dia tidak mau itu karena tidak tahu begitu. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan yang keempat ya. Apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coach menemukan solusi atas permasalahannya? Nah, apakah gagal ketika seorang coach itu tidak bisa tidak
seorang coach itu dikatakan gagal jika coach tidak menemukan solusi atas permasalahannya? Nah, menurut saya tentu tidak selalu dikatakan gagal, Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena keberhasilan atau kegagalan coaching itu tidak selalu diukur dengan sejauh mana seorang coach dapat ataupun tidak dapat memberikan solusi atas permasalahan coachingnya. Ya, keberhasilan seorang coach itu, Bapak Ibu, bisa jadi dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk memfasilitasi proses yang mendalam, membangun pemahaman dirinya dari coach itu, dan membantu coach berkembang dari aspek kepribadiannya maupun dari kompetensinya. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak selalu diukur dari keluarnya dari masalah, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana kiat untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coaching dalam proses coaching? Nah, pertanyaan kelima ini Bapak Ibu itu ada irisan ya dengan pertanyaan nomor 2 tentang pertanyaan berbobot pada proses coaching. Nah, adapun terkait dengan kiat untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coaching itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Seperti misalnya membuat pertanyaan terbuka yang memberikan kesempatan pada coach untuk merinci pemikiran dan perasaannya secara mendalam. Berikutnya juga membuat pertanyaan yang mendorong dia untuk mengidentifikasi harapan-harapannya, begitu ya, cita-citanya, tujuan hidupnya, begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah pertanyaan, ya, membuat pertanyaan yang membantu dia agar mengidentifikasi kekuatan, bakat, dan keahliannya. Nah, bisa juga dilakukan dengan membuat pertanyaan reflektif yang merangsang pemikiran mendalam serta berpikir kreatif untuk menggali potensinya. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan respon saya terkait pertanyaan Bapak Ibu ini bisa membantu memperjelas walaupun tidak bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk lebih puasnya Bapak Ibu bisa belajar menggali sendiri terkait dengan teori-teori modul 2.3 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.